Oke teman-teman, jadi pada tutorial kali ini, untuk tutorial PHP kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen season PHP menggunakan dengan season handler ya. Jadi untuk penanganan seasonnya nanti proses baca tulis seasonnya nanti akan disimpan di dalam database MySQL. Nah, sebenarnya untuk metode pengelolaan season juga bisa menggunakan JWT, JSON Web Token. Kalian bisa lihat di channelnya Programmer Zaman Now ya. Nah, jadi secara sederhananya seperti tadi ya. Jadi penanganan seasonnya menggunakan season handler lalu disimpan ke dalam database MySQL. Nah, pertama kalian bisa buat sebuah handler, misal menggunakan dengan season handler interface ya. Pertama buat seperti ini. Maaf. Kita akan melakukan implementasi season handler interface. Oke. Kita buat dulu untuk koneksinya dulu ya. Di sini saya akan menggunakan penulisannya PDO ya. Nanti jangan lupa buat sebuah database dengan struktur seperti ini ya. Nanti sebenarnya nggak patokannya nggak harus seperti ini. Kalian bisa misal menambahkan parameter token atau parameter user ID-nya ya pada saat proses season atau proses loginnya berhasil gitu. Oke, DB name di sini DB-nya season. Kemudian username-nya root, passwordnya kosong ya. Jadi nanti pada saat kita definisikan season chart, kemudian variable season, maka dia akan melakukan otomatis penyimpanan ke dalam tabel season, baik pada saat disimpan di dalam handler ataupun mungkin kita tidak menyimpannya di dalam tidak di set di handler, kita bisa panggil objeknya atau mungkin nanti di set di season set handler ya gitu. Nah oke, jadi untuk ininya nanti akan terdiri dari 6 ya. Pertama yaitu open, write, close, open, write, kemudian read, kemudian destroy, kemudian close, kemudian GC untuk garbage collection. Nah, pertama saya akan buat untuk metode opennya ya. Jadi ini wajib ditulis, harus sesuai ya. Kalau nanti namanya harus open, harus write, harus close, harus read gitu. Nanti kalau misalnya tidak seperti itu, pada saat di set di handlernya nanti akan ada error. Nah di sini untuk opennya saya buatnya seperti ini aja ya, buat ngecek koneksi aja. This koneksi. Kemudian saya akan buat untuk fungsi readnya. Nah untuk fungsi readnya ini untuk nantinya untuk membaca season ID yang tersimpan di dalam database. Nah nanti ininya nanti akan mereturn variabel season data kalau misalnya season ID-nya sudah ada season datanya gitu. Jadi saya akan di sini select season data. From season where
apalagi ini menggunakan apa ya, di sini nanti kita akan gunakan apa ya, ini ya, atau patch assoc ya, terserah ya. Kemudian kita return season datanya. Kalau misalnya season ada datanya ada, maka return variable season data. Kalau misalnya tidak ada, maka kita tambahkan string kosong seperti ini. Kita return string kosong kalau misalnya nggak ada. Kemudian kita akan buat untuk fungsi untuk read ya, write untuk menulis season ke sini ya. Time ya, ini buat nomor unik pada saat nge-create si seasonnya gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di php.net untuk fungsi time-nya ya. Nah, di sini untuk post process write tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia akan melakukan write atau menulis ke database. Nah, di sini saya akan menggunakan parameter refresh ya, untuk memastikan bahwa sudah atau mereplace kalau misalnya season yang sebelumnya sudah masuk gitu, mereplace season sebelumnya. Atau untuk memastikan supaya tidak ada nilai ganda gitu, maksudnya jadi kita ininya Postgres write-nya di replace gitu. Oke, replace into Nah, selanjutnya ini kalian bisa ini ya, kita bin parang di sini untuk season ID-nya kita tulis maaf ini pakai time ya, as time. Kemudian di sini tulis season datanya.
Nah, oke. SSMT execute, kemudian di sini return true. Nah, oke, selanjutnya saya akan buat untuk destroy-nya ya. Public function destroy. Ketika kalian mendefinisikan menuliskan parameter season destroy, maka secara otomatis nanti akan menghapus data di tabel ini ya, di tabel season gitu. Jadi oke, di sini as season berdasarkan season ID-nya. Delete from season where season ID sama dengan SMT koneksi prepare SQL SMT bin param ya. Sini nggak usah bin param tapi langsung execute saja, tapi di sini ya execute, kemudian tulis pakai array saja. Chat di sini, chat, kemudian di sini VDO exception. Nah, di sini return false. Nah, selanjutnya saya akan buat untuk GC. Jadi GC ini garbage collection. Saya kurang paham juga sebenarnya. Jadi maksudnya contohnya saya tuliskan seperti ini ya. GC kemudian S mark lifetime. Kemudian di dalam try di sini cara seperti ini, time, fungsi time, kemudian times, kemudian dikurangi S mark lifetime. Jadi ini nanti akan melakukan delete pada season yang sudah kadaluarsa. Nah, ini juga mungkin akan dieksekusi ketika ada init set season GC-nya ya gitu. Nanti kalau ada nilai kadaluarsa atau kurang dari si mark lifetime-nya, time dikurangi S mark lifetime yang sudah kita definisikan di season GC, maka nantinya akan dia melakukan penghapusan secara otomatis gitu pada nilai season yang sudah kadaluarsa gitu. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa lihat di php.net ya, supaya penjelasannya lebih akurat ya. Kalau misalnya kan saya juga baru coba untuk season handler seperti ini, takutnya ada yang salah nanti, maka kalian bisa lihat referensinya di php.net supaya lebih jelas. Dan di sini SSQL kemudian delete from season where created. Misalnya di sini kurang dari nilai ini, maksudnya ya, kurang dari nilai ini gitu. Misalnya si time ini yang created ini dikurangi time sekarang, dikurangi max lifetime yang sudah kita definisikan. Kemudian misalnya kalau time ini kurang dari ini gitu, di yang di mark lifetime nya gitu, maka nanti akan
melakukan delete secara otomatis untuk season yang kadaluarsa atau garbage collectionnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya pahami. Kemudian di sini stmt sdisk koneksi prepare. Jadi sekali lagi untuk lebih itunya ya, supaya kalian gak salah memahami, mungkin kalian bisa lihat di php.net. Ini berdasarkan pemahaman saya saja gitu. Mungkin pemahaman yang saya gunakan ini bisa saja salah gitu. Dan di sini kalian tulis stmt bin file, kemudian i ini integer ya maksudnya, pas execute. Kemudian di sini kita bisa definisikan untuk close-nya ya, public function close. Ini bisa return true di sini ya. Mungkin belum cukup, atau kalian mungkin bisa di sini register shutdown function, misal season write close ya. Jadi ini semacam konstruktor atau untuk mengakhiri nilai seasonnya ketika proses destroy dilakukan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya yang saya pahami. Nanti setiap akhir dari season yang baca tulis seasonnya nanti akan diakhiri dengan season write close. Begitu yang saya pahami. Oke, kita coba saja di sini. Nah, di sini nanti kalian bisa seperti di ininya, kalian bisa melakukan request ke handler, kemudian seperti biasa ya, didefinisikan objeknya, kemudian disimpan di dalam season set save handler as handler seperti ini, kemudian buat season start. Nah, kita lihat, saya akan hapus dulu untuk nonaktifkan dulu untuk variabel as season dan mengakses halaman indeksnya ya, localhost season open with compatible save path. Nah, seperti di sini kalau misalnya ininya salah nanti akan error ya, karena ini pakai objek interface ini ya, si season handler interface. Jadi nanti di opennya memang harus didefinisikan seperti ini. Oke, jadi di metode ini harus sesuai dengan objek interface-nya gitu. Oke, jadi objek interface itu apa ya, enggak sama seperti kerangka kelas ya, atau abstrak kelas. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di internet. Pokoknya nanti untuk parameter ini dan sampai bawah itu harus nama atau parameternya nanti harus sama gitu dengan objek interface-nya gitu. Nah, kita reload lagi. Maaf, handler online 41. Online 41 disk koneksi free, salah ya, free pair di sini. Reload. Masih salah ya, warning season order kalau season callback. Nah, ini kita pakai return terus saja ya, saya lupa lagi. Jadi setiap ininya nanti sebenarnya akan otomatis memanggil season write close dia ya. Kita return terus saja gitu.
seperti yang ini ya, disarankan di sini, maksudnya season callback expect true or false. Nah, oke, udah selesai dan kita lihat di sini seasonnya tersimpan ya, nilai seasonnya seperti ini. Dan namun season datanya belum ada karena di sini belum saya definisikan ya di halaman index.php. Jadi pada saat proses season start, dia akan otomatis melakukan penyimpanan season ID ke dalam database-nya gitu ya. Akan melakukan penyimpanan season ID ke dalam database. Nah, selanjutnya kalau saya definisikan as season username seperti ini, kemudian saya akses lagi halamannya, kemudian saya reload, lalu saya lihat di database nanti season datanya ada, nilainya adalah username dengan tipe datanya string dengan panjang nilainya 6. Nah, datanya ini ya, root 93. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat fungsi read-nya ya. Di sini kita buat lagi di sini as handler, kemudian read season ID. Kalau misalnya season ID-nya tidak ada, maka header kita kembalikan dia ke halaman yang bisa menghasilkan season datanya. Jadi kan fungsi read ini untuk mengembalikan nilai variabel berupa season data. Nah, kalau misalnya season datanya kosong, kita kembalikan ke index.php ya. Jadi ini hanya contoh saja, nanti untuk prakteknya bisa istilahnya improvisasi sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya ada, kita print ya nilainya as handler, kita cetak nilainya read season ID and div is oke. Nah, jadi seperti ini maksudnya dia kalau misalnya kita baca dulu season ID-nya, kalau misalnya season ID-nya tidak ada, maka bukan season ID-nya tidak ada, maksudnya jika season datanya ini tidak ada, maka dia berarti kita anggap tidak login gitu ya, tidak mengakses halaman sebelumnya, dan kita kembalikan ke halaman index.php yang sudah didefinisikan season datanya ya, as season variable season seperti ini. Nah, oke, kita coba akses halaman read. Nah, di sini ditampilkan berarti season sebelumnya ada gitu ya. Dia mengembalikan nilai string ini ya. Oke, selanjutnya kita buat fungsi untuk destroy. Buat file namanya destroy.php. Jadi ketika kalian mendefinisikan season destroy, dia akan otomatis memanggil handler season destroy ya, dan akan melakukan delete from season ya, tanpa kita panggil objeknya gitu, objek atau metodenya, tapi kita malah panggil parameter season destroy. Nah, oke, teman-teman, kita akses di sini destroy-nya. Season berhasil dihapus dan di sini akan terlihat
hapus. Nah, kita akses read, maka dia akan dikembalikan ke halaman index. Dan lihat di sini nanti akan ada lagi season datanya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penanganan season PHP dengan menggunakan season handler ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti juga untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat referensinya di php.net ya, untuk penggunaan atau bagaimana sih metode untuk pengelolaan data season di database MySQL. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya.